Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nur Abida dari kelas A2 Prodi PAI akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar studi Islam, yang mana kali ini saya akan mengulas tentang bab ke-11 yang berjudul Islam dan Tantangan Modernitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang model studi Al-Quran, hadis, dan hukum Islam di era kontemporer. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang Islam dan tantangan modernitas dalam rangka menambah wawasan tentang faktor perkembangan model studi Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum Islam di era kontemporer tersebut. Pada kali ini ada beberapa pengertian, beberapa penjelasan, yakni tentang satu, pengertian modernisasi, yang kedua dampak modernisasi, yang ketiga Islam dan modernisasi. Yang pertama yaitu tentang pengertian modernisasi. Istilah modern secara bahasa berarti baru, kekinian, akhir, update, atau semacamnya. Esensi modernisasi merupakan sebagian ahli adalah sejenis tatanan sosial modern atau yang sedang berada dalam proses menjadi modern. Modernisasi memang sangat luas artinya, mencakup proses memperoleh citra atau image baru seperti citra tentang arah perubahan atau citra tentang kemungkinan perkembangan. Bagi ahli lain, esensi modernisasi ditemukan dalam kepribadian individual dan modern ini juga bisa berkaitan dengan karakteristik. Oleh karena itu, istilah modern ini bisa diterapkan oleh manusia dan juga untuk yang lainnya. Batasan-batasan modernisasi seringkali hanya ditekankan pada aspek-aspek perubahan di bidang teknologi dan ekonomi. Akan tetapi sebagaimana ditemukan dan dikemukakan oleh Manfred Halpern, revolusi modernisasi sebenarnya melibatkan transformasi sebuah sistem yang berlaku sebelumnya dalam masyarakat, baik sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, keagamaan, maupun psikologi. Modernisasi juga sering diidentikan dengan globalisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi. Sejarah modern oleh Aziz Al-Azmeh dikarakteristikkan dengan globalisasi kekuasaan Barat, yang mana globalisasi menunjukkan perkembangan yang cepat di bidang komunikasi, teknologi, transportasi, dan informasi. Di bidang ekonomi, perubahan bisa dilihat dalam wujud industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Munculnya kebutuhan-kebutuhan kapital dalam jumlah besar, pertumbuhan sains, dan munculnya kelas-kelas baru dan mobilisasi sosial. Adapun juga di bidang politik, ditandai oleh munculnya partai-partai politik, kesatuan-kesatuan, dan kelompok-kelompok kepemudaan.
Di bidang dimensi sosial juga terjadi perubahan pada hubungan antara lawan jenis, komunikasi massa, dan urbanisasi. Peter Berger menyatakan bahwa ada 5 pilar modernisasi, yakni sebagai berikut. 1. Abstraction. Yang kedua, futurity. Yang ketiga, individuation. Yang keempat, liberation. Yang kelima, Scholarization. Yang mana kelima itu adalah pilar daripada modernisasi. Selanjutnya yaitu ada dampak modernisasi. Apakah dampak modernisasi tersebut? Yaitu perubahan yang biasanya terjadi bersamaan dengan usaha modernisasi tersebut. Perubahan itu bisa terjadi dalam 6 bidang besar. Yang pertama, demografi, sistem stratifikasi, yang ketiga pemerintahan, yang keempat pendidikan, yang kelima sistem keluargaan dan nilai, yang keenam yaitu sikap serta kepribadian. Perubahan demografis yang terjadi bersamaan dengan upaya modernisasi mencakup pertumbuhan penduduk dan perpindahan dari kawasan pedesaan ke perkotaan. Jadi, ciri khas dari perubahan demografis yaitu dalam proses pertambahan jumlah penduduk di kota tersebut. Adapun juga dalam perubahan sistem stratifikasi, pembagian kerja menjadi semakin rumit. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi, status cenderung berdasarkan atas prestasi. Sebagai pengganti status berdasarkan atas asal-usul, terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di berbagai strata sosial. Di sini pendidikan menjadi sangat penting dalam membentuk manusia modern. Atas perubahan yang ada pada dampak modernisasi tersebut. Masyarakat juga memiliki orientasi nilai budaya masa kini. Warganya ditandai oleh kebebasan yang semakin berkembang, kesetiaannya berkurang, penghormatannya terhadap individualitas orang lain semakin bertambah besar. Yang ketiga yaitu ada Islam dan modernisasi. Islam dan modernisasi adapun ada isu sentral dari modernisasi di bidang pemikiran Islam, yakni mengharmonikan keyakinan agama dengan pemikiran modern. Modernisme dan tradisionalisme merupakan dua fenomena global yang dapat dijumpai dalam berbagai masyarakat yang menganut agama-agama dunia. Sebagai berikut, istilah modernisasi sering juga diganti dengan istilah lain seperti reformisme, renewal, sedangkan istilah tradisionalisme sering pula diganti dengan istilah-istilah ortodoksi. Dengan demikian, antara pandangan dunia para penganut Islam dengan fenomena sosial selalu terdapat keterkaitan atau dialektika yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, Islam dalam realitas sosial dapat berperan sebagai subjek
yang mendinamisasi dan menentukan perkembangan sejarah. Tetapi pada saat yang sama, ia juga dapat menjadi objek karena mengalami tekanan dari kekuatan dan faktor sosial lainnya. Yang keempat yaitu tentang masyarakat Islam dan modernisasi. Di kalangan umat Islam terdapat 4 orientasi yaitu kelompok tradisionalis, konservasi, kaum yang kedua yaitu kaum radikal Puritan, yang keempat, yang ketiga kelompok reformis modernis, yang keempat yaitu kelompok sekuler liberal. Kelompok-kelompok ini juga bisa disebut sebagai kelompok fundamentalis, yang mana meskipun ada yang menolak penyebutan tersebut dengan alasan bahwa kelompok fundamentalis lebih keras dalam menolak pembaratan dan lebih bersikap konfrontasional, konfron- konfrontasional dibandingkan kelompok di atas. Lebih-lebih kelompok fundamental lebih cenderung untuk menjadikan agama sebagai doktrin politik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan adapun perubahan-perubahan di atas, seperti yang telah dinyatakan di atas bahwa Wilbert Murray mendefinisikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, yaitu perubahan pola-pola perilaku dan interaksi sosial, seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila keterangan saya, pengertian saya di bab ke-11 ini kurang dan banyak kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.